Sengketa Pilkada Malaka sudah selesai. Tanggal 18 Maret tahun 2021 kemarin, tim hukum SBSWT yang menangani masalah hukum dalam sengketa Pilkada Malaka telah selesai. Untuk itu tim hukum berterima kasih kepada pasangan SBSWT yang telah mempercayakan tim hukum untuk mengajukan persoalan sengketa selisih suara Pilkada Malaka kepada tim dan meminta maaf karena walaupun telah bekerja maksimal tim belum berhasil. Dengan demikian kekalahan pasangan SBSWT dalam pertarungan babak kedua Pilkada Malaka sebagaimana diakui oleh MK tentang DPT yang bermasalah, sesungguhnya merupakan kekalahan kebenaran versus penyelesaian masalah hukum dengan menggunakan pendekatan hukum yang formalistik. Jadi kekalahan ini bukan semata-mata kekalahan SBSWT, namun kekalahan tim hukum. Mereka yang mencintai dan percaya kebenaran dan tentu saja kekalahan tim kemenangan SBSWT juga. Akan tetapi kekalahan dalam politik bukanlah akhir dari suatu perjuangan. Bagi SBSWT yang menjabat satu periode telah melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk kepentingan rakyat Malaka. Ibaratnya SBS telah menuliskan hal-hal yang baik dengan tinta emas di hati rakyat Malaka, dan masih bisa bertarung lagi di periode berikutnya, atau mempersiapkan kader-kader lain yang dianggap berkompeten untuk dipercaya membangun tanah Malaka. Dalam perselisihan hasil pemilihan pemilu kada yang telah selesai kemarin tidak perlu dipersoalkan lagi secara yuridis, karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Kalau kita bersandar pada pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, yang menyatakan bahwa ilmu ketatanegaraan mengenal dalil yang menyebut keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, yang artinya keselamatan rakyat adalah prioritas utama karena dalil yang berlaku umum di dalam ilmu konstitusi itu adalah salus populi suprema lex, yang bermakna keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Berkaca pada pernyataan Menko Polhukam tersebut, dihubungkan dengan DPT bermasalah yang telah digunakan sebagai dasar untuk memilih pada Pesta Demokrasi tanggal 9 Desember tahun 2020 tetapi tidak dipertimbangkan oleh MK, harus kita akui bahwa jika SBS yang jujur dan kerja keras itu dimenangkan karena kinerja selama menjabat Bupati Malaka, maka dari sisi konflik sosial dan keselamatan rakyat Malaka akan menjadi taruhannya. Untuk itu demi menyelamatkan rakyat, dari aspek ilmu ketatanegaraan boleh saja melanggar konstitusi. Dengan demikian semua warga Malaka pencinta dan pendukung paslon SBSWT harus berjiwa besar untuk menerima putusan MK, dan marilah secara bersama-sama mendukung paslon SNKT yang dalam waktu tidak terlalu lama akan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malaka. Melalui pemeriksaan MK, secara hukum diakui dan semua orang pun mengetahui hal itu bahwa DPT yang diterbitkan KPU Kabupaten Malaka bermasalah dan telah digunakan sebagai dasar untuk memilih pada tanggal 9 Desember tahun 2020 tidak dipertimbangkan oleh MK. Namun secara moral, etik dan akademis, sah-sah saja bahkan terbuka ruang untuk didiskusikan dan dipersoalkan. Namun perlu ada pembatasan sehingga keretakan yang timbul selama masa proses pilkada tidak berkelanjutan karena sesungguhnya sengketa Pilkada Malaka telah selesai. Jakarta,
tanggal 18 Maret tahun 2021. Tim Hukum SBSWT, Joao Meko.